Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Masena dari kelas A Konsentrasi Perkantoran semester 4 jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi dari pemikir tokoh ekonomi Karl Heinrich Marx. Pemikiran Karl Heinrich Marx tentang ekonomi. Sosok seorang ekonom, Karl Heinrich Marx begitu banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi di seluruh dunia. Karl Heinrich Marx mungkin ekonomi pertama yang menciptakan aliran pemikiran sendiri, dengan metodologinya dengan bahasa yang khas. Karl Heinrich Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Dikritik karena gaya tulisan Marx sangat rumit dan membahas terlalu banyak pacet seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, moral, agama, dan falsafah. Banyak hasil tulisannya disalah tafsirkan bahkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri karena tafsiran tentang pemikirannya banyak yang dilakukan secara keliru. Marx sendiri pernah menyatakan, dari apa yang saya ketahui saya bukan Marx. Ini sekaligus merupakan peringatan bagi para pembaca agar lebih hati-hati dalam membaca tentang teori-teori Marx. Pemikiran Karl Heinrich Marx menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomis, dan filsafat kritis. Banyak kategori pemikiran Karl Heinrich Marx sudah memasuki kawasan filsafat dan ilmu-ilmu sosial lain, bahkan dalam dikursuskan politik, sosial, ekonomi, dan budaya kaum intelektual hampir di seluruh dunia. Marx dikenal sebagai pengonsep utama sistem sosial berbasiskan sosialisme komunisme, terminologi yang mengilustrasi puluhan negara, bangsa, dan jutaan manusia, sekaligus juga bertanggung jawab terhadap malapetaka yang diciptakannya. Apa yang menjadikan pemikirannya banyak dianut dan sekaligus memberikan perubahan bagi dunia, mengharuskan kita untuk mengenal Marx secara lebih mendalam. Marx lahir pada tahun 1800 di Tripes, Jerman. Kota kelahirannya adalah daerah yang sangat terpengaruhi oleh Prancis selama revolusi di era Napoleon, yang membuat daerah ini jauh lebih kosmopolitan daripada kebanyakan wilayah Jerman lainnya. Kondisi sosial ini membentuk Marx untuk berpandangan lebih terbuka dan tidak terlalu terpaku dengan budaya pemikiran Jerman. Ketika itu yang sangat berpengaruh idealisme Hegel. Suatu hal yang agak istimewa dari teori Marx, sebagaimana yang akan kita lihat nanti, hampir seluruh pandangan Marx diliputi oleh konflik. Ajaran Marx yang penuh dengan konflik ini boleh jadi sangat dipengaruhi oleh kehidupan pribadi Marx sendiri yang dapat dikatakan penuh dengan pertentangan. Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebencian, Marx menggunakan berbagai argumen untuk membuktikan bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi, maupun ekonomi. Pemikiran filsafat Marx. Pemberontakan Marx terhadap Hegel dipengaruhi oleh Feuerbach yang menentang idealisme Hegel menuju materialisme. Marx menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menemukan sumber daripada kesadaran diri manusia dan ide dari realitas material. Singkatnya, ia menyatakan bahwa filsafat harus keluar menuju dunia. Banyak yang kemudian menyebut filsafat pemikiran Marx ini sebagai materialisme historis atau materialisme dialektis. Namun sebenarnya terminologi di atas tidak datang dari Marx dan ia tidak pernah menggunakannya. Dalam manuskrip tentang ekonomi dari filsafatnya, Marx menggunakan istilah sendiri, naturalisme atau humanisme, sebagai dasar pemikirannya. Pemikiran Marx mengenai masyarakat dan negara. Filsafat naturalisme atau humanisme membangun pemikiran Marx mengenai masyarakat dan realitas sosial dengan bantuan metode dialektika Hegel yang ia jungkir balikan. Marx melihat kehidupan manusia dalam negara dan hukum-hukum yang ada di dalam negara tersebut tidak dapat hanya dipahami dari ide-ide yang hanya dibayangkan dalam pikiran, tetapi juga harus memperhatikan dengan cermat kondisi-kondisi kehidupan material. Secara tegas, Marx menyatakan eratnya hubungan antara situasi ekonomi dan politik suatu negara dengan ekonomi masyarakat yang menjadi warga negaranya.
Dasar inilah yang digunakan Marx untuk mengkritik konsep negara menurut Hegel. Di masanya, Hegel menjadi pendukung bentuk pemerintahan otoritar ortodoks Jerman. Hegel membagi dua jenis roh dalam negara, roh subjektif sebagai kebutuhan masyarakat yang beragam dan roh objektif sebagai kesatuan kebutuhan yang diakomodasi oleh institusi negara. Namun, tidak semua kedudukan masyarakat dapat dipenuhi oleh negara, dan kehendak masyarakat tidak semuanya sejalan dengan keputusan yang diambil oleh negara, karena institusi negara dijalankan oleh kaum intelektual yang orang-orang terpelajar, yang paling tahu dalam menentukan kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk masyarakat. Pemikiran ekonomi Marx sebagai kritik terhadap kapitalisme. Kritik terhadap kapitalisme, teori nilai lebih dan akumulasi modal. Teori nilai lebih merupakan teori yang paling banyak digunakan oleh teoritis Marx untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalisme hingga saat ini. Teori ini mengurangi cara produksi dan perkembangan kapitalis yang melibatkan penjelasan hubungan pekerja dan pemilik modal. Secara awam, nilai lebih dikenal sebagai laba, selisih antara harga yang dikeluarkan oleh pemilik modal untuk memproduksi dengan harga jual hasil produksi tersebut. Namun secara ekonomi, nilai lebih berhubungan dengan perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai tenaga kerjanya sendiri. Pengertian ini membawa kita untuk terlebih dahulu tentang tenaga kerja dalam produksi kapitalis. Tenaga kerja dalam sistem produksi kapitalisme menurut analisa Marx setara jika dibandingkan dengan material produk lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Seorang tenaga kerja, dia dapat diberi upah berdasarkan jam kerja yang diberikannya selama proses produksi material produksi dan perkakas produksi, dinilai berdasarkan hanya yang dibayar pemilik modal untuk mendapatkannya, karena dalam proses produksi material produksi dan perkakas produksi tidak mengalami pertambahan nilai, malahan mengalami penurunan nilai. Maka satu-satunya sumber pertambahan nilai yang bisa menjadi keuntungan atau nilai laba adalah proses kerja yang dilakukan tenaga kerja. Dengan kata lain, satu-satunya faktor produksi yang mendatangkan keuntungan adalah tenaga kerja melalui kerjanya. Akumulasi modal adalah proses yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam memperbesar faktor produksinya. Dalam buku pertama, Kapital, Marx menjelaskan terdapat 3 tahap yang dilalui modal dalam sirkuit kapital. Tahap pertama, kapitalis muncul di pasar barang dagangan dan berperan sebagai seorang pembeli. Uangnya diubah menjadi barang dagangan. Ia melalui babak prodan, MC. Tahap kedua, konsumsi produktif oleh kapitalis atas barang dagang yang dibeli. Ia berfungsi sebagai kapitalis produsen barang dagangan. Kapitalnya melalui proses produksi hasilnya. Barang dagangannya bernilai lebih besar ketimbang unsur-unsur produksinya. Tahap ketiga, kapitalis kembali ke pasar sebagai seorang penjual dagangannya, ditransformasi menjadi uang mereka melalui babakan sirkulasi. Dari sisi ini terlihat sebagai akumulasi modal sebagai sebuah keharusan dan risiko dalam ekonomi kapitalis. Namun di sisi lain, akumulasi modal tidak terlihat sebagai sebuah konsekuensi yang menyiksa pemilik modal. Nilai lebih yang didapatkan oleh perusahaan yang kembali diputarkan dalam bentuk faktor produksi memang secara langsung tidak dapat memenuhi konsumsi pribadi pemilik modal. Namun pada hubungan produksi yang dikuasai oleh sekelompok pemilik modal ini sudah terlalu dahulu menjanjikan investasi dengan dividen yang lebih besar untuk para pemilik modal untuk dinikmati di kemudian hari. Moralitas Marx juga menyoroti sistem akumulasi modal ini. Nilai lebih yang menjadi persyaratan akumulasi sejatinya dihasilkan oleh proses kerja tenaga kerja. Namun status para pekerja yang hanya sebagai komoditas membuat para pekerja tidak dapat menikmati nilai lebih yang mereka hasilkan terwujud. Keseluruhan pabrik-pabrik, mesin-mesin, jalan-jalan, rel kereta api, pelabuhan, bendara udara, dan sebagainya. Teori alienasi. Teori alienasi merupakan teori sosial yang merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalisme. Teori alienasi berkaitan dengan situasi yang dijalankan oleh tenaga kerja selama berproduksi, berkaitan dengan peran yang mereka jalankan dalam sosialnya. Teori nilai lebih di awal sudah menjelaskan bahwa tenaga kerja tidak lebih dari sekedar komoditas dan material produksi yang diproduksi
untuk mendapatkan nilai lebih. Upah yang diterimanya dimaknai sebagai biaya reproduksi tenaga kerja, dengan kata lain biaya minimal hingga tenaga kerja untuk memproduksi tenaganya untuk dihabiskan kembali di lapangan pekerjaan. Ketidakadilan ini ternyata tidak dimaknai hanya sekedar ketimbangan pendapat bagi Marx, tetapi berhubungan dengan eksistensi kemanusiaan kelas pekerja. Seperti yang dinyatakan Marx, objek yang dihasilkan buruh produknya kini bertentangan dengan dirinya. Objek itu menjadi makhluk asing dan kekuasaan yang terbebas dari pembuatannya. Produk buruh adalah buruh yang telah diwujudkan dalam sebuah objek dan berubah menjadi sebuah benda fisik. Produk ini merupakan objektifikasi buruh. Buruh teralienasi karena kerja telah berhenti menjadi bagian dari sifat pekerja, dan konsekuensinya buruh tidak memenuhi dirinya dalam pekerjaannya, tetapi menolak dirinya memiliki perasaan sengsara daripada menjadi makhluk yang baik, tidak mengembangkan energi mental dan fisiknya secara bebas, tetapi tenaganya terkuras dan mentalnya tercerebut. Oleh karena itu, pekerja merasa dirinya nyaman hanya selama masa senggangnya, sedangkan ketika bekerja ia merasa tidak nyaman. Konsep sosialisme Marx. Prediksi Marx, sistem kapitalisme akan menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan dan akan menemukan lompatan kuantitas menuju kualitas ketika revolusi yang dipimpin tenaga kerja terjadi. Prediksi ini kemudian diikuti oleh pandangan Marx sendiri terhadap konsep masyarakat idealnya. Konsep sosialisme Marx secara awam seringkali dikaitkan dengan direktur proletariat Uni Soviet ataupun dengan bentuk negara komunis kontemporer seperti Kuba atau Cina. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Marx yang menjadi landasan ideologis negara-negara tersebut, namun tidak diterapkannya hingga mencapai substansinya. Hal ini membuat banyak akomodasi mengedepankan bagai struktur sosial yang sebenarnya diinginkan oleh Marx, yang juga sekaligus akan menjawab pencobaan-pencobaan sosialisme yang selama ini mengatasnamakan Marx. Berdasarkan landasan pemikiran filsafat Marx yang memiliki tujuan kemanusiaan, konsep sosialisme yang diinginkan Marx tentunya juga tidak terlepas dari kemanusiaan. Dalam buku ketiga Kapital, Marx menerangkan tujuan dari sosialisme bahwa sebagaimana manusia primitif atau komunisme awal harus bergulat dengan alam untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mempertahankan hidupnya dan memproduksinya, maka manusia yang beradab juga harus melakukannya dalam semua bentuk masyarakat dan di bawah semua modal produksi yang mungkin ada. Teori Marx yang tetap menghilami banyak orang hingga kini sejatinya bukan hanya lahir sebagai kritik terhadap kondisi empirik sistem sosial ekonomi yang ada saat ini, tetapi juga dihilami oleh filsafat pemikirannya yang mendalam dan juga tujuan filsafatnya yang konsisten, yaitu kemanusiaan. Diawali oleh teori nilai lebih dan dihubungannya dengan akumulasi kapital yang menguraikan hubungan produksi ekonomi kapitalis yang terjebak dalam keharusan persaingan dan eksploitasi pekerja. Kemudian teori alesiansi yang menjelaskan secara sosiologis bagai hubungan produksi kapitalis dan pembagian kerja yang ada di dalamnya, memproduksi kemanusiaan, tenaga kerja. Pemaparan kembali teori ekonomi Marx yang disejajarkan dengan pemikiran filsafatnya diharapkan akan mengurangi spekulasi-spekulasi yang menghubungkan dengan percobaan-percobaan sosialisme yang justru mengorbankan tujuan utama seorang Marx, baik dalam perspektif ekonomi maupun filsafatnya. Ya baik, itulah penjelasan dari saya tentang pemikiran ekonomi dari pemikir tokoh ekonomi Karl Friedrich Marx. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.